Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan pertemuan seperti biasa ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya masuk. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar tetap bisa menimba ilmu ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai persediaan. Di sini ada yang sudah belajar tentang persediaan sebelumnya? Sudah. Belum Bu. Oh, ada yang belum. Sebelumnya kita akan melakukan literasi dulu 5 menit ya tentang materi hari ini. Baik, Silakan Bu. materi literasinya dimulai. Baik, waktu literasi selesai. Saya akan menjelaskan yang pertama dari kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar pada pertemuan persediaan ini terdiri dari dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, menjelaskan apa itu pengertian dari persediaan. Yang kedua, menjelaskan sistem akuntansi dalam persediaan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana persediaan dinilai. Nah, yang dari keterampilan hitung nilai persediaan sistem periodik dan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata atau average. Yang kedua, jelaskan perhitungan harga pokok penjualan dan juga laba kotor. Ibu akan memberikan pertanyaan pemanasan untuk kalian ya. Siapa yang tahu apa itu persediaan? Saya. Baik, saudara. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Betul. Ada yang ingin menjawab lagi? Saya Bu. Ya, ada. Persediaan adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau yang masih dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Nah, tadi jawaban dari Mbak Zahra dan juga Mbak Tere sudah benar ya. Nah, saya akan menambahkan jawaban dari PSAK 14 yang revisi 2008. Apa itu persediaan? Persediaan atau inventory merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi perusahaan, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya. Nah, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, persediaan ini sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan produksi suatu perusahaan. Jadi, setiap perusahaan mengecek selalu persediaannya. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar persediaan. Untuk apa persediaan itu dicatat? Yang pertama akan dicatat pada neraca dalam perusahaan manufaktur dan dagang, menggambarkan persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. Nah, dalam laporan laba rugi, persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. Nah, dari pendapatan kotor atau penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik maupun pihak-pihak lainnya. Karakteristik dari persediaan barang dagang itu yang pertama, persediaan barang dagang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, dalam bentuk siap jual. Selanjutnya adalah pengelompokan persediaan dalam pabrikan atau manufacturing. Yang pertama, persediaan pabrikan
mungkin bukan merupakan persediaan yang siap dijual. Di sini berarti kan manufaktur itu perusahaan yang mengolah bahan mentah lalu menjadi bahan dalam proses atau produksi dan yang terakhir akan menjadi bahan yang akan dijual. Nah, klasifikasinya ada 3 tadi yang sudah saya sebutkan, barang jadi atau siap dijual kepada konsumen. Yang kedua, barang sedang dalam proses produksi, beberapa tahap produksi atau yang biasa kita sebut masih dalam prosesnya gitu ya. Yang ketiga adalah bahan baku atau bahan mentah, komponen atau suatu bahan yang siap untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, suatu barang tadi kan ada penentuan kuantitas persediaan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Itu perlu ditentukan dengan cara melihat jumlah unit dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang, atau mengukur jumlah barang persediaan secara fisik yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah kepemilikan barang. Pengelolaan fisik dari persediaan. Ada 4 yang anak. Yang pertama yaitu pemisahan tugas. Apa itu pemisahan tugas? Pemisahan tugas atau yaitu penghitungan persediaan yang dilakukan oleh karyawan yang bukan bertugas mengawasi persediaan. Yang kedua adalah penyelenggaraan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pertanggungjawaban, masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik. Misalnya dalam suatu bagian pegawainya itu harus mencatatkan persediaannya dengan valid gitu. Buktinya harus valid. Yang ketiga adalah verifikasi intern yang independen. Perhitungan ulang persediaan oleh petugas lain yang dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Penandaan hanya dilakukan sekali. Nah, yang keempat adalah prosedur pendokumentasian. Prosedur pendokumentasian ini menggunakan penandaan barang dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya, penomoran pre-numbered. Misalnya tadi bagian A itu dicek oleh pegawai dan sudah dinomori, nanti bagian B mengecek lagi apakah benar pegawai A mengeceknya ataukah misalnya ada yang terlewati. Kepemilikan persediaan dalam perjalanan, ada 3 ya. Persediaan dalam perjalanan yang meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Yang kedua adalah FOB atau Free on Board Shipping Point. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkannya penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen. Yang ketiga adalah FOB Destination Point, yaitu kepemilikan barang yang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Sistem akuntansi persediaan. Nah, di sini kan ada 2 sistem ya, perpetual dan periodik. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu sistem perpetual atau periodik? Mbak Nisaul, saya mau menjawab yang metode perpetual ya Bu. Iya. Dan metode perpetual sendiri itu merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaannya. Baik, betul, Mbak Reza. Mau menambah Ibu, perpetual itu metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau real time. Betul. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya Bu, periodik, metode pencatatan persediaan barang fisik pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Ada lagi? Ya, itu. Pencatatan perpetual itu dilakukan secara terus-menerus dan digunakan akun persediaan barang. Nah, betul apa yang dijawab oleh Mbak Anisaul, Mbak Riza, Mbak Farda, dan Mbak Indah. Nah, sistem perpetual atau perpetual inventory system merupakan sistem pencatatan yang selalu membuat catatannya itu setiap terjadinya mutasi persediaan. Misalnya kita membeli plastik, tas, lalu spidol. Nah, setiap pembelian itu kita akan mencatatnya. Beda dengan periodik. Perpetual ini metode atau pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau real time. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Risa betul, atau biasa dengan sistem pencatatan buku. Nah, pada metode perpetual ini, nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Misalnya 28 Mei 2021 kita
dengan sistem periodik atau periodic inventory system. Pada sistem ini pencatatan atau juga disebut sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sistem periodik pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of name of inventories dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Nah, sistem periodik ini pencatatannya di akhir periode dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian, yaitu untuk pembelian awal kita bisa lihat ikhtisar laba rugi pada debit dan persediaan pada kredit, dan pada persediaan akhir persediaan berada di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, mungkin dari anak-anak masih bingung apa ciri-ciri dari semua sistem itu. Nah, ciri-ciri sistem periodik adalah pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat dan tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Yang kedua, pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening pembelian, bukan persediaan barang. Ini perlu diingat-ingat ya anak-anak, pada saat menjurnal itu pada sistem periodik pencatatannya bukan persediaan barang, namun pembelian. Yang ketiga adalah perhitungan persediaan akhir sekaligus digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Yang tadi saya sudah sampaikan, di sini ada jurnal penyesuaiannya. Yang kedua adalah sistem perpetual. Ciri-cirinya yaitu setiap terjadinya pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening persediaan barang. Yang kedua, setiap terjadinya pengeluaran barang atau penjualan dicatat mengkredit persediaan sejumlah harga pokok dari penjualan. Dan yang terakhir adalah setiap barang dapat diketahui jumlah, kuantitas, sisa atau saldo persediaan. Nah, di sini adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau tanya, Bu, kenapa pengendalian persediaan itu penting? Pertanyaan Mbak Farda ini, adakah yang bisa menjawab? Kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya dari sistem-sistem perpetual dan periodik. Mungkin ada yang bisa mencoba menjawab? Saya mau coba menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Zara. Mengapa pengendalian persediaan itu penting? Karena persediaan adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Yang kedua, perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Yang ketiga, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, persediaan harus dilindungi dari resiko eksternal. Contohnya seperti kebakaran dan pencurian, serta penggelapan internal oleh karyawan. Betul apa yang dijawab oleh Mbak Zahra, persediaan itu penting. Mengapa? Karena persediaan itu merupakan aset perusahaan. Yang kedua adalah merupakan aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Terakhir, persediaan harus dilindungi dari resiko internal. Nah, mengapa harus adanya pencatatan persediaan? Karena kita kan tidak tahu ada karyawan yang misalnya diam-diam mengambil perbedaan dalam pencatatan persediaan. Dalam sistem periodik, pembelian barang dagang dicatat dengan mendebit rekening pembelian. Nah, kalau di sistem perpetual menggunakan pencatatan persediaan barang dagangan, itu ya, hasil penjualan dicatat dengan rekening penjualan dan pada waktu penjualan harga pokok penjualan tidak dicatat atau di jurnal. Nah, pada saat sistem perpetual itu hasil penjualannya dicatat, semua transaksi itu dicatat, dan pada rekening penjualan harga pokok penjualan itu masih tetap dicatat. Yang ketiga adalah nilai persediaan pada akhir periode tidak dapat diketahui sehingga melakukan perhitungan fisik persediaan, dibuat penyesuaian pada akhir periode. Kalau dilakukan untuk mencocokkan persediaan akhir menurut perhitungan fisik dengan catatannya, pada akhir periode tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, ini salah satu perbedaan pencatatan dalam sistem periodik dan perpetual.
pada sistem perpetual itu kan persediaan awal, misalnya persediaan awal 100 unit dengan harga 6.000. Nah, pada perpetual akun persediaan menunjukkan saldo persediaan 600.000. Pada sistem periodik juga pembelian 900 unit pada harga 6.000. Nah, ini ya, sistem perpetual itu menggunakan ayat jurnal persediaan, sedangkan pada sistem periodik menggunakan ayat jurnal pembelian. Pencatatannya pada sistem perpetual menggunakan persediaan dan sistem periodik menggunakan pembelian. Penjualan 600 unit pada harga 12.000. Sama ayat jurnalnya, piutang dagang 7.200.000 dan penjualan 7.200.000. Nah, pada saat penjualan itu yang di sistem persediaan perpetual dicatat dengan beban pokok penjualan sejumlah 600 unit pada harga 12.000. Jadinya 3.600.000 dan persediaan dicatat 3.600.000. Pada saat sistem periodik ini tidak ada penjurnalan. Nah, selanjutnya penjurnalan pada akhir periode saldo akhir persediaan adalah 400 unit pada harga 6.000. Nah, dari sistem perpetual tadi kan setiap transaksi kan ada pencatatannya. Jadi penjurnalan di akhir periode hanya mencantumkan sisanya saja, jadi tidak dijurnal. Pada saat penjurnalan pada akhir periode, sistem persediaan perpetual itu tidak ada jurnalnya, hanya mencantumkan saldo akhirnya. Misalnya itu tadi kita ada persediaan awal 600.000, lalu ada terjadi pembelian 5.400.000. Nah, dikurangi oleh penjualan tadi yang 600 unit, totalnya 3.600.000. Jadi saldo akhirnya adalah 2.400.000. Nah, pada saat sistem periodik, persediaan dan beban pokok penjualan itu sama-sama dicatat di akun debit, yaitu 2.400.000 dan 3.600.000. Dan pada saat pembelian dan persediaan masih baru dicatat pada penyesuaian akhir ini, yaitu 5.400.000 dan juga 600.000. Penilaian persediaan. Siapa yang tahu apa saja penilaian persediaan itu? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Tasya. ada 3 yaitu FIFO, LIFO, sama average. Betul. Nah, penilaian persediaan ini ada 3 yang berbasis cost, basic, flow, approach, yaitu penilaian dengan pendekatan arus harga pokok. Nah, apa itu metode FIFO, LIFO, dan metode average atau rata-rata? Yang pertama yaitu FIFO, first in, first out. Jadi kita membeli pertama dan menjualkan pertama juga. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Misalnya kita membeli terlebih dahulu, nanti akan dijual juga terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Yang kedua adalah last in first out atau LIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan ini akan dinilai dan dilakukan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awalnya atau pertamanya masuk atau dibeli. Jadi misalnya persediaan itu masuk terakhir, langsung dijualkan. Nah, dalam metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Nah, yang terakhir adalah metode rata-rata atau average. Nah, metode ini menggunakan nilai persediaan akhir yang akan menghasilkan nilai atau antara nilai persediaan metode FIFO dan LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok, penjualan, dan laba kotor. Jadi kalau rata-rata ini gabungan dari FIFO dan LIFO. 3 metode dalam pendekatan selain arus harga pokok. Yang pertama, lawan
merupakan metode laba kotor yang bersifat estimasi dalam penilaian persediaan. Biasanya diterapkan dengan keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya disebabkan karena banjir atau gempa atau bencana lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan itu cukup banyak ya. Yang pertama yaitu mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan. Yang kedua, menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada persentase laba kotor yang telah diketahui. Dan yang terakhir adalah menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan mengurangkan harga pokok penjualan terhadap penjualan. Nah, yang terakhir adalah detail method. Pada acara ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir yang harga pokoknya akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan dan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Misalnya persediaan bagaimana mencari persediaan akhir menurut harga pokok, yaitu barang sedia dijual harga pokok dibagi dengan barang sedia dijual harga eceran dikali dengan persediaan akhir menurut eceran. Nah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Mbak Tasya. Bu, saya mau bertanya, jadi kenapa LIFO tidak diperbolehkan dalam praktiknya? Pertanyaan yang bagus dari Mbak Tasya, mengapa LIFO tidak boleh digunakan dalam praktiknya? Yaitu LIFO mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Dengan metode LIFO ini menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet tidak merepresentasikan present cost level of inventory. Selain itu, metode LIFO membuat laba rugi lebih akurat. Kelemahannya, laba yang dihasilkan lebih rendah dan metode ini cukup rumit, sehingga inilah yang menyebabkan metode ini tidak digunakan dan tidak diakui oleh pajak. Nah, selanjutnya Mbak Saul. Tadi Bu kan udah jelasin tentang terkait metode FIFO. Nah, apa sih Bu kelemahan dari metode FIFO? Dari pertanyaan Mbak Anissa, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, ada yang Kelemahannya itu pajak yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Yang kedua, pada laporan laba tidak ditandingkan antara biaya berjalan dengan pendapatan berjalan. Yang ketiga, laba yang dihasilkan kurang akurat. pertanyaan Mbak Anissa telah dijawab Mbak Tere. Betul, pajak yang dikeluarkan menjadi lebih besar dan pada laporan laba tidak ditandingkan antara biaya berjalan dengan pendapatan berjalan dan laba yang dihasilkan kurang akurat. Silakan Mbak Indah. Tadi sudah disebutkan beberapa kelemahannya ya Bu. Tapi kenapa masih metode FIFO itu sering digunakan oleh perusahaan? Alasannya kenapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah ya. Bagus sekali pertanyaannya, mengapa menggunakan metode FIFO. Nah, dengan metode FIFO, produk yang dijual adalah produk terlama dengan harga produksi yang masih murah. Hal ini membuat margin dan keuntungan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan metode rata-rata. Oleh sebab itu, FIFO sangat ideal untuk memukau investor karena dengan FIFO biaya produksi barang terlihat menjadi semakin kecil sehingga membuat penghasilan di luar pajak menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan metode rata-rata. Metode FIFO ini misalnya kita sudah beli barang beberapa bulan yang lalu, nah baru diproduksi dan dijualkan produknya itu bulan ini. Nah, kita kan tidak tahu barang itu harganya naik kapan, kan tidak tahu. Jadi kita sudah membeli pada bulan lalu, dijualnya pada bulan sekarang. Nah, salah satu contoh soal persediaan PT Tino adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juli persediaan awal 55 unit, lalu ada pembelian tanggal 8 Juli, tanggal 9 ada pengeluaran atau penjualan, tanggal 13 ada pembelian, tanggal 19 ada penjualan, tanggal 23 Juli ada pembelian, dan 25 Juli ada penjualan. Hitunglah harga pokok persediaan pada tanggal 31 Juli 2005 jika PT Tino menggunakan penetapan harga pokok metode LIFO dengan sistem persediaan periodik dan tertentu.
Yang pertama yaitu kita membahas periodik pada LIFO. Unit tersedia tadi yang dijual adalah 55 ditambah dengan 25 ditambah 40 ditambah 50. Semua barang yang dijual kita jumlahkan ya. Lalu nilai persediaan yang tersedia untuk dijual tadi dikalikan dengan harga perolehan pembelian atau penjualan tadi ya. Harga penjualan 55 dikalikan 320 ditambah 25 dikali 325 ditambah 40 kali 328 dan 50 dikali 330. Ketemunya 55.345. Nah, jumlah persediaan akhir yaitu unit tersedia yang dijual berarti kan unit tersedianya berapa? 170 unit. Nah, unit yang terjualnya 100 tadi ya. Sisanya yaitu 70 unit. Nilai persediaan akhirnya 70 unit. Nah, itu dari 55 dikali 320 sama dengan 17.600 dan 15 dikali 325 sama dengan 875. Nah, ini kita jelaskan menjadi 70 unit. Total dari persediaan akhir 22.475. Harga pokok penjualannya yaitu dengan cara nilai persediaan tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, ketemunya 32.870. Dan laba kotornya harga penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemunya 15.330. Nah, ini kalau kita jadikan tabel agar memudahkan untuk metode perpetual LIFO. Jadi dengan menerapkan metode perpetual LIFO dapat diketahui yaitu nilai persediaan akhir sebanyak 22.880 dan harga pokoknya 32.465. Sedangkan harga laba kotornya 48.200 dikurangi 32.465 sama dengan 5.735. Nah, selanjutnya kita akan mulai diskusi untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi pada pagi ini ya. Silakan bisa dibagi kelompok. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu akan bagikan soalnya. Ini soalnya ya. Ya, Bu. Nanti kalau ada yang belum paham silakan tanya. Ya, Bu. Ya. Ini soalnya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Bisa mengerjakan? Oh iya, bisa Bu. Tunggu kesulitannya kok. Silakan lanjutkan. Iya. Soal saya. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Silakan lanjutkan. Baik anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Perwakilan kelompok bisa mencoba menjawab hasil dari diskusi kelompoknya ya. Zahra, Bu. Baik, Bu. Kelompok 1 siapa? Tasya. Tasya. Kelompok 2? Zahra. Oke, Zara. Silakan perwakilan kelompok 1. Mbak Tasya. Ya, Bu. Terima kasih Mbak Tasya. Ini jawaban dari kelompok 1. Persediaan akhir sistem periodik. Persediaan awalnya 200 betul. Pembeliannya 800. Barang tersedianya Betul. 1000. Penjualannya tadi 700 ya. Persediaan akhirnya jadi 300 unit. Barang tersedia untuk dijual adalah totalnya 1000 unit dengan harga 10.400.000. Nah, pada metode FIFO persediaan akhir 300 unit dengan total harga
persediaan betul ya. Pada perpetual mencatatnya sebagai persediaan. Lalu mencatat penjualannya piutang usaha, penjualan HPP persediaan. Betul. Nah, tadi pada jawaban kelompok 1 itu tidak ada harga pokok dan jurnalnya. Jadi dalam diskusi ini yang benar dan mendapatkan bintang kelompok 2 ya. Yeay. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang persediaan, sudah berdiskusi juga. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Ibu cukupkan sekian. Apabila ibu ada salah kata, saya mohon maaf. Ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.